pembangunan ke depan, tapi juga punya arah yang tegas ke arah ke depan. Tidak cuma bagaimana bagi-bagi kekuasaan, barangkali nanti Pak Anies juga harus bagi-bagi kekuasaan, tapi apa yang menjaga beliau terus memberikan arah pada bangsa ini. Jabatan politik itu memberi arah. Jadi saya tuh Bang Saud, salah satu bonusnya jadi aktivis dulu ya, begitu jadi wamen, teman-teman PNS butuh retorika, butuh mimpi. Rasanya Pak Anies ini akan memberikan mimpi itu, beliau juga akan mewujudkan itu. Dan kalau kita dukung, Indonesia ini rasanya akan baik dan maju, lebih sejahtera ke depan. Itu perjuangan, itu juga barangkali panggilan kita, dan saya senang banget diundang Bang Andi Sinulinga, thank you banget. Ini saya nggak tahu ya, ini rencana awal ini saya kira nggak mikirin PKS kami deklarasi 2 hari lalu, tapi kok rasanya momentumnya pas. Jadi thank you banget ini Bang Abil, ini luar biasa, feel-nya udah dapat, tinggal kita berjuang mulai dari hari ke hari, perjuangan yang menyenangkan karena datang dari ketulusan dan keikhlasan dalam bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga orang ini di depan ayo ini. Jangan di depan mereka bicara di sini kan. Ya, kalau bicara. Ini kan seperti di Indonesia kita ini kan seperti ini kan. Subscribe Pak, jangan lupa. Ya, jangan lupa subscribe. Bang. Posisi minority. Saya mengalami triple minority, 1 non Muslim, 2 posisi, 3 jomblo. Tapi saya agak jengkel dengan 2 teman ini. Yang rupanya jadi turkamnya Anies ngapain? Muji-muji, promosi buat Anies adalah jalan kira alternatif. Gak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%. Kita hanya butuh 51%. Jadi seolah-olah ini semacam ruang. Mungkin ini layar KPU nanti di sini. Jadi apa namanya itu poster situation room itu. Kalau orang mulai kalkulasi itu, dia lihat. Betul goreng deh. Tahun pertama, cempreng pertama, ganjar, stop. Prabowo, stop. Anies. Di 2024, ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Tapi jangan terlalu tenang, supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini, begitu hitungan surat quick count masuk 30% bubar semua, karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Karena itu kehendak dari sejarah. Orang melihat kontras dari kaum oportunis pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ini negeri, this is the country of opportunities, but being managed by the opportunists. Negeri yang punya oportunitas, tapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benakku. Bukan soal partai, KIP segala macam.
KIP hanya menumpang pada keresahan publik. Itu dasarnya. Demikian juga Nasdem menumpang pada keresahan relawan. Dia promosikan Anies duluan. Jadi siapa yang mengusung Anies? Relawan dari awal itu. Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Koalisi Indonesia Bersatu. Bukan. Ini hijau-hijau. Masa yang nyanyi lagunya gue. Pelan-pelan. Ini hijau biru. Di mana yang merah? Tapi saya ingin KIP ini jadi pembeda dari KIP yang ada Mas. Kalau itu koalisi Indonesia Bersatu membangun untuk korupsi. Ini KIP koalisi Indonesia Bermutu. Dan itu yang kita inginkan. Mutu politik kita drop setiap hari. Kenapa? Karena digerogoti oleh arogansi, digerogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan, digerogoti oleh ini 3 periode perpanjangan, penundaan segala macam. Kita nggak baca bahwa sejarah sedang berubah. Di mana orang menginginkan perubahan. Nah, kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei. Karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak zaman. Lembaga survei bahwa ini adalah momentum yang sudah bergerak. Dan dia seperti snowball falls, batu yang meluncur dari gunung. Ada yang sampaikan. Jadi percuma Pak Firly berupaya untuk hukum acara P3K apa namanya? P3. Komputer udah. KPK. Oh, KPK. Dia KPK. Dia kena saya jengkel itu. Berani jujur hebat, bangke. Karena dia menghina saya dari awal saya jujur. Dari awal Ustaz jujur, dari awal dosen jujur. Kenapa mesti dibilang berani jujur itu hebat? Biasa aja ya. Biasa aja. Moral kita diasuh oleh kejujuran dari awal. Republik ini tidak ada kejujuran. Jadi ngapain mesti diingatkan? Sama seperti menghadirkan kembali keadilan sosial. Bukan. Kita menghalangi ketidakadilan sosial. Karena imperatif dari konstitusi keadilan sosial. Jadi kita menghadirkan kembali keadilan. Lo memang itu di konstitusi kamu itu. Tugas presiden cuma 2. Cerdaskan kehidupan bangsa, rawat orang miskin. Itu aja. Dua-duanya basisnya sudah ditetapkan oleh konstitusi. Jadi kita persoalan sekarang, mengapa presiden tidak merawat orang miskin? Umpama anak mentok. Nah itu 2 Orang Indonesia menguasai 3%, 80% dari itu artinya menghina konstitusi. Apakah presiden menjelaskan kehidupan bangsa? selesainya berapa? IQ nasional kita tinggal 70, setara dengan Zimbabwe. Rata-rata nasional itu. Kita di dalam standar Asia kita 30 di bawah, 50 di atas 100 normalnya, IQ di atas 100. Tapi kita tidak berharap akan ada perubahan. Kalau tidak ada orang yang bilang enough is enough. Dan itu yang mengganggu kita hari-hari. Jadi saya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide, konsolidasi masa depan. Dengan demikian, ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi. Negara ini yang anda kita pastikan bahwa di depan kita memang cuma ada Anies yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara. Ini masih perlu dialog apa enggak ini? Oh masih ada ada perlu dialog karena saya pikir udah cukup penjelasan ya. Baik, oke silakan kalau ada yang mau langsung silakan ada di aman bicara.
tapi ini aturannya agak singkat-singkat ya. Caranya tolong panitia dibantu mic-nya nih. Ini dulu kamera ini dulu. Ya, oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya nggak banyak ngomong, tadi gue cuma ada ketakutan aja, ada ketakutan yang luar biasa. Ada ketakutan yang luar biasa karena begitu tinggi harapan. Kau tahu HWS Sahnya presiden itu lewat KPU. Kalau amati KPU itu udah bisa nggak menerjemahkan kehendak kita untuk menghadirkan keadilan sebelah itu yang menjadi karena ketika KPU itu bekerja dengan seluruh organ-organ yang ke bawah, dia itu bekerja ketika memilih presiden sekaligus memilih legislatif, DPD, DPD, DPR RI, DPRD 1 dan DPRD 2, dan itu nanti akan punya problem karena yang kerja itu manusia. Ya. Oke. Jadi itu yang gua mau bilang, jangan sampai kita cerita seperti yang tadi ini, harapan kita tinggi, mumbul. Saya hadir di sini itu karena setelah 3 sah calon dulu ini, 3 partai itu mendorong ini sah. Cuman ketika itu diambil di tikungan dan tikungannya tajam, yang tikungannya tajam, mungkin Rocky bisa memahami itulah. Jadi apa yang kita persiapkan nanti ketika tanda-tanda itu terlihat. KPU curang jadinya maksudnya. Itu. Terima kasih. Oke, ya. Ini senior Golkar, senior PP juga ya. Dan pernah juga anggota DPR ya. Silakan. Tadi siapa? Oh, Bung. Tolong dibantu panitianya. Nah, tolong. Habis itu nanti ada di sana terus ya. Silakan juga untuk mengenalkan dirinya. Udah lu kalah lu sama Flo. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman KIB, pertama ingin mengucapkan selamat atas launching kuning hijau biru. Saya Laude Basir dari relawan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Sekber relawan. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama untuk Bang Saud dan Bang Rocky. Ada hipotesis dalam dunia modern dan demokrasi substansial bahwa ketika suatu daerah, suatu negara itu sudah mengakui negaranya itu demokrasi, tetapi masyarakatnya masih belum mencapai kesejahteraan, belum mencapai keadilan sosial. Yang harus disalahkan itu 2 kelompok. Dan kedua kelompok itu hari ini ada di sini. Pertama, mereka adalah kaum cerdik pandai, kaum intelektual sebagai simbol pemegang rasionalitas objektif. Karena demokrasinya belum berdasarkan itu, maka negara itu belum bisa maju. Yang kedua adalah kaum pemegang simbol moral, simbol etis, tokoh masyarakat, tokoh agama. 2 kelompok inilah yang harus disalahkan ketika negara itu belum bisa mencapai keadilan sosial dan demokrasinya masih demokrasi tidak substansial, masih aksesoris demokrasi. Dan hari ini kedua kelompok itu ada di ruang ini. Jadi Bang Rocky dan Bang Said Sitomorang ada di bagian yang harus bertanggung jawab terhadap rusaknya Indonesia, belum